Terus kemudian kehadiran Tuhan dalam bentuk pengalaman mistis itu dapat menimbulkan keyakinan yang kuat. Penyakit mental itu kadang-kadang memang terjadi itu karena kita tidak memiliki keyakinan, karena keraguan. Kalau kita sudah ragu, maka kita akan bertindak bagaimana itu tingkat keberhasilannya itu akan sangat minim. Sehingga jika berkaitan dengan keyakinan terhadap Tuhan ini, maka akan memicu satu keyakinan yang sangat kuat di dalam diri kita, dan ini akan berdampak pada kehidupan kita di dalam membuat keputusan-keputusan kehidupan misalnya. Jadi itu 4 alasan tasawuf sebagai terapi. Terus kemudian kita masuk pada urgensi konseling sufistik. Jadi secara sederhana kita pahami tadi bahwa konseling sufistik itu adalah satu proses untuk menyembuhkan manusia, untuk mengubah hidup manusia agar supaya memiliki mental yang sehat, memiliki jiwa yang sehat. Dan ini penting dimiliki oleh orang-orang sekarang. Inilah kemudian mengapa konseling sufistik itu menjadi sangat penting. Alasan yang pertama, karena memberikan nasihat dengan cara sabar, santun, dan penuh kasih sayang adalah tanda-tanda orang yang beriman. Jadi cara kita membimbing di dalam konseling itu seperti saya katakan tadi, itu tidak menyentuh ranah intelektual, tapi menyentuh perasaannya, menyentuh emosinya. Maka yang dilakukan itu, cara melakukannya itu juga harus dengan cara yang baik-baik, harus dengan cara mencari persoalannya, memberikan ketenangan, kesabaran kepada pasien. Nah, di dalam Islam itu memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sabar itu sebagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Terus kemudian pemberian bimbingan dan nasihat adalah kebutuhan setiap orang. Setiap orang itu pasti butuh nasihat, butuh bimbingan dari orang lain. Cuma kadang-kadang persoalannya ada orang yang tidak suka dengan cara membimbing seseorang, sehingga dia tidak mau menerima bimbingan itu. Dia dikasih nasihat tapi cara menasehatinya itu kurang enak, maka dia tidak akan mengikuti nasihat itu. Nah, di dalam konseling sufistik itu proses-proses yang dilakukan itu harus sesuai dengan prosedur di dalam konseling itu sendiri. Tentu saja dengan cara-cara yang baik yang bisa memberikan pemahaman, penyadaran kepada orang lain. Jadi urgensi konseling sufistik yang kedua adalah pemberian bimbingan dan nasihat adalah kebutuhan bagi setiap orang. Setiap orang pasti butuh nasihat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan gaya hidup hedonistik dan materialistik yang telah membuat manusia kehilangan visi keilahiannya. Penglihatannya terhadap realitas hidup dan kehidupan telah tumpul. Jadi orang-orang sekarang itu banyak yang hanya berorientasi pada kesenangan sesaat belaka. Yang menjadi ukuran kebahagiaannya adalah materi. Tetapi ternyata ketika orang-orang itu sudah mendapatkan materi yang begitu melimpah, ternyata mereka tetap tidak tenang, mereka tetap gusar karena ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya itu sendiri. Apa yang kurang itu? Mereka semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang metafisik. Mereka tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam dirinya. Mereka tidak menyadari adanya Tuhan
Tuhan yang selalu melihat dia. Sehingga karena hal ini, walaupun mereka mendapatkan materi yang banyak, seringkali mereka tidak bahagia. Makanya konseling sufistik ini satu upaya untuk kembali menyadarkan manusia kepada Tuhan, keilahian itu sangat penting dilakukan. Terus yang keempat adalah meningkatkan kesehatan mental yang mudah terganggu oleh dampak kehidupan modern. Ini masih ada hubungan dengan yang ketiga, bahwa di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini banyak orang yang kelihatannya sehat, baik-baik saja, tetapi secara mental, secara kejiwaan mereka itu sedang sakit, hidupnya tidak tenang. Makanya konseling sufistik ini di era seperti sekarang itu menjadi sangat penting. Terus kemudian dasar-dasar konseling sufistik. Jadi ada banyak dasar-dasarnya berdasarkan Al-Quran. Yang pertama ada bimbingan dan hikmah, itu dasarnya bisa di An-Nahl 125. Terus ada nasihat bijak atau tausiah, itu bisa dilihat di Al-Asri ayat 3. Terus ada irsyadiyah atau pencerdasan, itu bisa dilihat di Al-Baqarah surat 2 ayat 256. Dan kemudian hijrah itu bisa dilihat di Al-Muzammil ayat 10. Itu dasar-dasar dari konseling sufistik ini. Terus kemudian ada tazkiyah, itu di Al-Jumu'ah ayat 3. Terus latihan diri riyadhah itu bisa dilihat di Al-Jumu'ah ayat 3 juga. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip konseling sufistik. Ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Prinsip umumnya bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan satu upaya mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik. Maka pengarahan ini bersifat anjuran dengan cara menunjukkan fakta sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh individu. Terus ada prinsip khusus. Prinsip khusus itu sudah masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Maka di dalam konseling sufistik prinsipnya satu itu sesuai dengan sasaran pelayanan, yang kedua sesuai permasalahan individu, yang ketiga sesuai program layanan, yang keempat sesuai dengan pelaksanaan layanan. Nah, semuanya itu diarahkan untuk merubah perilaku negatif individu menjadi perilaku yang positif. Jadi sekali lagi titik tekan daripada konseling sufistik itu sendiri adalah bagaimana tasawuf itu menjadi salah satu media atau salah satu sarana untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Penyakit itu penyakit secara mental, penyakit kejiwaan, bukan penyakit fisik tetapi penyakit psikis. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara atau dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tasawuf. Maka nanti ada banyak macam-macam terapi di dalam tasawuf itu sendiri. Ada terapi zuhud, ada terapi sabar, ada terapi salat, ada terapi Al-Quran, ada terapi sholat malam, ada terapi muhasabah, yang nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita juga akan mengetahui bahwa konseling sufistik itu saat ini sudah banyak dilakukan dan dikembangkan oleh para peneliti, juga para akademisi, serta banyak juga yang telah mempraktekannya. Seperti Profesor Dr. Amin Syukur itu beliau punya bimbingan sholat khusyuk.